Bismillahirrahmanirrahim. Yajibul hajj wal umrah fil umri marrah. Al-muslim al-hurr al-mukallaf al-mustati' bima yusiluhu wa yurduhu ila watani. Fadilan an daynihi wa maskanihi wa kiswatihi al-la'iqaini bih. Wa mu'nati man alayhi mu'natuhu muddata dhahabihi wa iyabihi. وأركان الحج الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير. Masih kita di dalam pembahasan daripada rukun-rukun haji dan umrah, dan bahwasanya yang perlu diperhatikan ketika di sana adalah menjaga adab. Disebutkan oleh guru kita Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad hafizahullah wa ra'ah wa al-umrah fi suwafiyah. Beliau ketika belajar di Mekah termasuk murid pertama daripada Abu Yazid Maliki, dan sempat berguru kepada Sayyid Amin Qutbi. Beliau pernah Sayyid Amin Qutbi ini kalau ziarah ke Madinah itu jauh, nggak masuk masjid bahkan, jauh dari, dan sangat-sangat menjaga adab. Silahnya ini cucu langsung, tapi lihat adabnya bagaimana. Dan dengan adab itulah mereka mendapat derajat yang tinggi. Beda dengan kebanyakan sekarang, depan Ka'bah masih selfie, bahkan main game waktu depan Ka'bah. Ketika ziarah itu sudah HP ini nggak usah. Yang dibuka itu hati, bukan HP. Karena itu tempat-tempat curahan rahmat yang tempatnya hati. Kalau sudah buka yang lain, hatinya tertutup. Kenapa? Karena hati harus fokus. Ketika dia nggak fokus pada intinya, maka dia fokus ke yang lain. Yang menjadikan seseorang itu tidak fokus karena hati itu ada jendela, ada pintu. Jendela dan pintu hati itu mata dan telinga. Apa yang masuk lewat mata, yang Anda lihat, yang Anda dengar, itu masuk ke hati. Mau nggak mau? Mau nggak mau? Masuk. Yang baik ya masuk kebaikan, kalau buruk masuk keburukan. Sehingga yang menjadi hati itu fokus ketika Anda menjadikan pandangan dan pendengaran Anda fokus kepada apa yang Anda lakukan waktu itu. Sehingga jangan melakukan yang lain. Bahkan di antara nama lain Mekah itu adalah Bakkah. Bakkah ini artinya yang menundukkan orang-orang yang sombong. Di dalam Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun, diletakkan untuk manusia, yang diletakkan, berarti Allah yang meletakkannya untuk manusia, sungguh adalah rumah yang ada di Bakkah. Mubarakan, yang penuh berkah rumah itu Baitullah. Maksud Nabi Ibrahim kan pertama kali yang bangun Ka'bah. Sebelum Nabi Ibrahim sudah banyak bangunan, ya. Tapi ketika Allah menciptakan bumi, kasarannya itu pondasi untuk Ka'bah itu sudah ada. Nabi Ibrahim hanya membangun sesuai apa yang sudah ada ukurannya itu. Ukuran Ka'bah sudah ada, tinggal Nabi Ibrahim itu membangun aja. Dari sini Ka'bah itu sudah ada sebelum Nabi Ibrahim. Bahkan ketika bumi diciptakan, pondasinya Ka'bah itu sudah ada, sudah tampak. Arti menundukkan di sini, orang yang sombong di sana pasti akan ada balasan langsung balas. Entah itu meremehkan masakan di sana, meremehkan tradisi situ,
meremehkan orang-orang situ, nanti akan langsung balas. Bahkan merasa, oh sudah saya sering kesini, nggak mungkin tersesat lah. Tersesat juga. Kenapa? Karena nggak beradab. Di sana harus jaga adab. Bahkan barang hilang pun, barang temuan itu nggak boleh diambil kalau di Mekah. Barang temuan tinggalkan sudah. Kenapa? Karena ini adalah rumah Allah. Jangan mengambil apa yang bukan hak Anda, walaupun barang temuan. Nah, sekarang kita akan membahas daripada rukun haji. Kemarin telah kita bahas tentang ihram, ya. Kemudian wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf di Arafah bagi yang haji. Yang tidak haji maka sunnah berpuasa Arafah. Sebagian orang memahami gini, yang penting di sana wukuf maka semua negara harus puasa. Tidak. Jadi puasa Arafah itu tidak tentu, tidak harus sesuai dengan waktu orang haji wukuf di Arafah, tidak. Karena arti puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Tergantung dari daerah masing-masing. Jadi 1 Dzulhijjahnya itu kalau beda kita dengan Mekah, jangan dipaksakan tanggal 9 sana Anda puasa Arafah di sini. Karena beda. Arti puasa Arafah itu bukan puasa di waktu orang haji wukuf Arafah, tidak. Tapi puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Dzulhijjah menurut daerah masing-masing. Sehingga dalam ini jangan sampai ribut lagi. Oh ini di sana sudah wukuf, berarti sini puasa. Nggak ada hubungannya. Memang keseringan tepat. Keseringan tepat. Tapi ada kalanya beda. Dan itu hal yang wajar. Karena penentuan awal bulan, sebenarnya yang sudah saya sampaikan pada yang lalu, itu dengan lihat hilal. Kalau hilal kelihatan di sana hari Sabtu sumpah, malam Sabtu kelihatan atau sore Sabtu, ya sudah berarti hari Ahad awal Dzulhijjah. Di Indonesia tidak kelihatan hari Sabtu, sehingga besok masih 30 Dzulqa'dah. Maka hari awal Dzulhijjahnya Senin, bukan Ahad lagi. Disinilah baru berbeda nanti. Dari awal puasa Arafah demi juga pelaksanaan Idul Adha. Itu hal yang wajar. Kenapa? Perbedaan matlaq. Itu perbedaan waktu terbitnya atau tampaknya hilal. Ya, karena bumi ini dikelilingi bulan. Bulan itu mengelilingi bumi itu kalau enggak 29 30 hari. Bulan itu mengelilingi bumi. Ya, namanya revolusi bulan terhadap bumi. Nanti bulan itu juga mengalami revolusi terhadap matahari. Dia muter gini dia. Itu selama 12 putaran itu setahun. Namanya 12 bulan. Jadi dari sini kita pahami terjadi gerhana, terjadi ini itu dari sini. Ya. Nah, karena itulah perbedaan jumlah hari dalam setahun antara Masehi sama Hijriyah hal yang lumrah. Karena kalau hitungan Masehi itu hitungannya revolusi bumi terhadap matahari. Itu 365 hari. 1/4. 365 1/4. Sehingga setiap 4 tahun sekali 366. Namanya tahun kabisat. Ciri-cirinya Februari 29. Februari 29 berarti tahun kabisat. Kebanyakan Februari itu 28. Setiap 4 tahun sekali 29. Nah, untuk Hijriyah tidak. Hijriyah 355. Beda 10 hari. Karena hitungannya dari setiap bulan muterin bumi, kalau enggak 29 30.
Dan itulah dalam bulan Hijriah gak Anda temukan 28 atau 31, gak nemu. Beda kalau Masehi, ada 28, ada 30, ada 31. Tapi kalau bulan Hijriah, kalau nggak 29, 30. Dari sinilah lebih gampang menentukan Hijriah. Karena Hijriah itu tanggal 29 sudah lihat. Masehi nggak perlu ditentukan, karena patokannya sudah pasti. Kalau Hijriah ditentukannya pas sore 29 itu. Kelihatan hilal besok tanggal 1. Tidak kelihatan hilal besok 30. Kalau sudah 30 nggak mungkin 31, pasti 1. Nah, itu patokannya di dalam menentukan Hijriah di situ, ya. Kemudian tawaf bil bait, ya, tawaf di Baitullah. Dan tawaf ini mengelilingi Ka'bah, alias wajib tawaf itu di luar Ka'bah. Tidak boleh tawaf masuk di area Ka'bah. Termasuk area Ka'bah yaitu bagian dalam Hijr Ismail. Ini Ka'bah nih. Di sebelah sini ada Hijr Ismail, melengkungi. Ini termasuk Ka'bah. Kalau orang nerobos sini, gak sah tawafnya. Kenapa? Karena dia masuk Ka'bah. Tawaf itu harus di luar Ka'bah. Ustaz, kenapa kok sampai ini? Kemarin saya jelaskan bahwasanya dana kurang, sehingga Ka'bah ketika dibangun, diperbaharui di masa Nabi Muhammad, itu diperpendek dan diperkecil. Lebih kecil, lebih pendek daripada bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sampai sekarang bentuk Ka'bah sekarang sama dengan bentuk yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad dengan orang Quraisy waktu itu. Kemudian selanjutnya was-sa'yu bainas Shafa wal Marwah. Rukun saja sa'i. Sa'i ini berjalan mulai dari Shafa ke Marwah, Marwah ke Shafa, terus sampai 7 kali. Berarti ditutup dengan di Marwah. Kalau sudah di Marwah selesai. Allah berfirman, Innas Shafa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Faman hajja aw i'tamara, barang siapa yang haji atau umrah, fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Tidak dosa bagi dia untuk mengitari keduanya. Kenapa kok ada ucapan gak berdosa? Karena sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, syariat Nabi Muhammad ini sebelum datang, ya, syariat sa'i itu sudah ada. Cuman di waktu itu, setelah perkembangan zaman, jauh dari zaman Nabi Ibrahim, setan ikut campur untuk mengganggu ibadah. Akhirnya di Bukit Shafa itu ditaruh patung namanya Isaf. Ya, Isaf namanya. Di Bukit Marwah patung namanya Nailah. Konon dua patung ini, patung laki dan perempuan, yang mana dua orang itu dulu, ya, berzina di dalam Ka'bah, sehingga Allah kutuk jadi batu, tapi malah disembah batunya, dianggap ajaib ini jadi batu. Satu taruh Shafa, satu Marwah. Setiap orang yang melakukan sa'i, dia nyembah dulu di Isaf, Isafnya laki-laki. Nanti ke Marwah dia nyembah Nailah, terus seperti itu. Ya. Dan ini ketika Islam datang, dirubuhkan itu semua berhala. Baru kemudian syariat haji diwajibkan lagi oleh Allah dengan aturan yang hampir sama dengan aturan Nabi Ibrahim. Nah, ketika para sahabat yang dulunya pernah sa'i model dulu itu, kemudian diwajibkan sa'i lagi, mereka merasa terkenang masa-masa syiriknya. Kayak gak enak loh, saya sudah meninggalkan ini kok disuruh lagi. Sehingga sebagian ada yang gak mau sa'i, takut terkenang lagi masa-masa dia nyembah dua patung ini. Maka Allah menurunkan ayat itu, tidak dosa
kalau kalian mengitari Safa Marwah, nggak dosa. Karena ini termasuk syiar Allah. Artinya sesuatu yang Allah muliakan, Safa Marwah itu. Itu ketika Siti Hajar Siti Hajar ya, ibunya Nabi Ismail, itu mencari-cari air, melihat fata morgana di Bukit Safa, sudah ke sana, tahu-tahu nggak ada. Lihat lagi fata morgana di Marwah, itu nggak ada, sampai 7 kali. Dari situlah asal muasal syariat sa'i. Dan sa'i ini harus dia di antara Safa Marwah harus. Nah sekarang kayaknya dilebarkan tuh. Nah kalau seumpama sampai keluar daripada batas Bukit Safa, maka tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain mungkin ada yang mengatakan sah, yang penting satu arah. Kayak contoh yang polemik agak rame ini kemarin, masalah kiblat. Ya, jam berapa itu? Tanggal 27 Mei jam 17 kan? Sempet. Nah ini bagaimana? Sebagian mengatakan, nah ini harus ngadep kiblat pasir. Kalau seperti itu banyak masjid yang harus berubah kiblat. Dan itu pendapat yang utama. Pendapat yang utama memang wajib menghadap Ainul Qiblah. Kiblatnya pas Ka'bah itu wajib ya. Cuman kalau pakai aturan seperti ini, yang wajib ini, konsekuensinya ya, itu kalau softnya itu anggap 50 meter soft. Softnya 50 meter. Sementara Ka'bah itu hanya 30 meter. Maka dia harus melengkung. Tidak boleh lurus. Karena ngadapnya cuma satu arah, yang itu hanya 30 meter. Ini softnya 50 meter atau 100 meter, maka dia harus melengkung ini. Karena yang dihadap adalah langsung Ka'bah. Bukan yang penting arahnya, enggak, Ka'bah sendiri. Nah, itu yang utama. Cuman agak berat. Kenapa? Karena terlihat pergeseran bumi ini. Itu hampir sekian tahun sekali bergeser itu. Ka'bah itu sekian tahun sekali bergeser. Ya. Nah, kalau nurutin itu terus bisa sampai ke sana nanti. Nah, karena itulah pendapat yang kedua, dan ini yang lebih memudahkan ya. Yaitu Ka'bah itu kiblat bagi orang yang sholat di dalam Masjidil Haram. Bagi yang di luar Masjidil Haram, area Mekah, kiblatnya Masjidil Haram itu. Bagi yang di luar Mekah, kita ini kiblatnya ya Mekah itu. Kalau seperti itu, yang penting arah, nggak harus tepat ke. Karena itulah masjid yang mungkin puluhan tahun, ya contoh Masjid Agung, itu dari dulu nggak berubah tuh kiblatnya. Dari dulu nggak berubah, gitu-gitu aja. Apakah salah? Tidak, nggak salah. Terus yang miring Ustaz, apakah salah? Nggak salah juga, sama-sama benar. Yang menyesuaikan persis itu ngambil yang muhtamad, tapi resikonya nanti geser terus. Yang make lurus terus, yang penting arah Ka'bah, arah Mekah ya. Betul. Kenapa? Ikut pendapat yang kedua. Sehingga dia tetap konsisten karena ngikutin pendapat yang penting di luar Mekah, kiblatnya adalah Mekah itu, bukan Ka'bahnya. Kasarannya gini, di mana arah Ka'bah? Barat, sudah nggak ada barat, nggak ribet-ribet. Nah, itu sah, ya, hukumnya sah. Bahkan banyak ulama Syafi'iyah yang milih pendapat itu. Sehingga ini nggak usah diributkan gara-gara nggak sesuai dengan yang cahaya matahari kemarin itu, nggak usah dirubah. Kalau memang sebenarnya nggak apa-apa. Mau dirubah ya silahkan, nggak ada repot. Nah kemudian untuk selanjutnya adalah al-halaq awi taqsir, mencukur rambut seluruhnya itu utama atau menggunting sebagian. Ya, ini
terakhir. Ya. Wahia, dan semua rukun itu ilal wukuf, kecuali wukuf adalah rukun untuk umroh. Artinya kalau umroh sama, ihram, ya, tawaf, sa'i, mencukur rambut. Ya, kalau wukuf enggak, wukuf itu untuk haji. Bedanya di wukuf aja. Walihadil arkan furudun wa syurut. Untuk rukun-rukun ini ada wajib, ada rukun, ada fardunya, ada syaratnya. La budda min mura'atiha, yang wajib untuk diperhatikan. Kayak contoh syaratnya tawaf itu harus menjadikan bagian kiri itu ngadep kiblat. Nah, seperti itu. Terus nggak boleh batal wudu. Nah, itu namanya syarat diperhatikan. Kalau itu batal, maka wajib ulang. Soalnya wajib ulang. Betul. Wajib ulang. Nah, itu seperti itulah aturan. Terus kemudian wa haruma dan diharamkan. Ini penting. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang ihram. Ihram di sini pakai pakaian ihram. Tidak semua yang di Mekah itu pakai pakaian ihram. Ada yang pakai pakaian halal. Betul. Ada yang pakai pakaian halal, artinya dia tidak sedang pakai ihram. Nah, apa yang diharamkan? Pertama, tibun, memakai minyak harum. Wewangian, tidak harus minyak. Semua yang harum nggak boleh. Sabun, ya, minyak, mungkin minyak rambut, Gatsby harum, nggak boleh. Bahkan permen wangi nggak boleh. Pakai dupa untuk badan nggak boleh. Kenapa? Ketika sudah pakai ihram. Cuman kalau sebelum pakai ihram kan disunah mandi itu. Kan sunnah mandi dulu sebelum pakai pakaian ihram. Sabunan enggak apa-apa. Karena dia masih belum pakai. Tapi kalau sudah pakai ihram dan berniat, niat ihram dia, nah disitulah baru haram. Ya. Kemudian bahkan sampai ada orang nyemprot kena. Atau seumpama ada kipas angin yang berair tuh. Tahu-tahu dikasih minyak wangi di situ. Kena yang ihram, haram. Ya. Waduhnu ra'sin wa lihyatin, termasuk yang haram meminyai, ngasih minyak kepala atau jenggot. Sunnah ya, minyakin kepala itu, rambut itu sunnah. Tapi kalau waktu ihram enggak boleh. Waktu ihram hukumnya haram. Kemudian wa izalatu dhufrin, memotong kuku waktu masih pakai ihram enggak boleh. Motong kuku. Siapa kalau copot sendiri? Mungkin pas jalan kesandung copot, enggak masalah karena bukan kesengajaan. Wa sya'rin, atau motong rambut atau bulu ya, jenggot, kumis, itu enggak boleh. Kalau garuk-garuk tahu-tahu rontok, dosa. Tapi kalau rontok sendiri, enggak. Yang penting ada, kalau sudah ada penyebab, dia menyebabkan rontoknya rambutnya, di sini dosanya. Nanti ada hukumannya itu, ada sanksinya. Ya, ada bayarnya. Wajima, hubungan suami istri. Ya, ini berat, jima itu berat. Wa muqaddimatuh, atau pemanasannya. Ya, pemanasannya ya, mungkin ciuman, pegangan, itu haram bagi yang sedang ihram. Ya. Sedang ihram enggak boleh. Wa aqdun nikah, melangsungkan akad nikah. Waktu ihram enggak boleh. Menikahkan enggak boleh, menikah enggak boleh. Tapi kalau sudah suci, sudah halal, dia sudah cukur rambut, ganti baju biasa, silahkan. Itulah banyak orang-orang itu nikah depan Ka'bah, itu dia nggak sedang haji atau umroh, dia bebas, silahkan. Ya. So bagaimana kalau mewakilkan? Saya sedang ihram, mewakilkan, nggak boleh. Kayak contoh seumpama walinya lagi umroh, lagi haji,
ya, anaknya di sini sudah dilamar orang. Kalau nunggu walinya datang kelamaan, seumpama. Bolehkah mewakilkan yang hadir di sini, yang di Indonesia? Boleh, dengan syarat yang sana lagi nggak berihram, nggak sedang haji, nggak sedang umroh, boleh. Tapi kalau sedang ihram nggak boleh, ya. Dan nggak boleh juga istilahnya memaksakan diri, nggak bisa. Walaupun ada pendapat yang mengatakan kalau wali itu sudah jarak 2 marhalah boleh. Nah, cuman ini pakai syurut-syurut, ada syaratnya, ya, nggak sembarangan. Kemudian wastiyadu saydin makulin berri, berburu hewan darat yang bisa dimakan. Berburu hewan darat yang bisa dimakan. Mau itu di Mekah atau di luar Mekah. Dia mungkin sedang di Mina, Mina kan di luar Mekah itu. Atau sedang di mana dia berburu, hukumnya dosa. Artinya berburu ini membunuh, ya, bunuh hewan darat yang bisa dimakan, sementara dia pakai pakaian ihram. Mau itu di Mekah atau di luar Mekah. Kalau di Mekah sendiri haram mutlak. Mau itu orangnya tidak pakai ihram atau pakai ihram, haram. Kenapa? Tanah haram, Pak. Kecuali kalau hewan mengganggu, kalajengking, ular, enggak apa-apa. Tapi kalau yang enggak ganggu, enggak apa-apa. Itulah merpati sekitar Ka'bah itu banyak. Sampai kotoran merpati itu banyak. Kalau enggak digosok sama tukang bersih-bersih. Nah, karena itulah di fikih itu hukumnya tidak batal tawaf kalau kita keinjak kotoran merpati. Kenapa? Sangat menyeluruh. Karena dulu waktu musonef pengarangnya itu nulis kitab, enggak ada tukang bersih-bersih, Pak. Sekarang banyak, dari Pakistan banyak sudah tukang bersih, aman, bersih terus. Dulu itu udah ada. Sementara tawaf itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya apa? Enggak boleh Ka'bah itu sepi dari orang tawaf. 1 detik aja sepi, dosa semua yang ada situ. Ya itulah, saya jangan heran, waktu Jumatan pun masih ramai orang tawaf. 5 waktu masih ramai orang tawaf. Kenapa? Enggak boleh kosong. Bahkan waktu banjir, pernah dulu itu Mekah banjir, itu masih ada yang tawaf walaupun dari atas. Dia nggak di sekitar situ, tapi dari atas, yang tingkat atas. Kenapa? Karena fardu ain, fardu kifayah. Ka'bah itu harus ada yang mentawafinya, ya. Kemudian wa'ala rajulin, khusus untuk laki-laki diharamkan satru ra'sih, menutup kepala. Ya, sekarang ini ada orang jual topi untuk orang ihram. Ada itu. Itu kalau nempel nggak sah, haram. Kalau payung nggak apa-apa. Payung nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau orang Syiah, ya, itu payung nggak boleh. Ya, itulah kalau di sana itu lihat bis-bis yang atapnya nggak ada, dari Iran berarti. Kalau bis yang atapnya nggak ada, dari Iran. Kenapa? Karena menurut Syiah nggak boleh ada penutup sampai langit, nggak boleh. Kalau sudah pakai pakaian ihram nggak boleh ada ini untuk laki-laki. Nah, tapi kalau kita lah, yang penting bukan nempel. Payung nggak apa-apa, ya. Nah, walubsu mukhit, dan memakai sesuatu yang berjahit, ya. Labsu mukhit. Ada yang pakai muhit, pakai ha. Ada yang pakai kha muhit. Kalau muhit itu yang meliput. Kalau muhit, kha yang berjahit. Yang muhit ini yang benar. Artinya nggak boleh pakai yang berjahit. Karena itulah yang dipakai orang ihram itu cuma 2 kain aja. 1 kain untuk sarung, 1 untuk selendang. Tapi aman, nggak ada cerita melorot, Pak, waktu itu tidak ada. Kenapa? Kuat dia. Ya. Make maaf cawat nggak boleh, ya. Celana nggak boleh, ya. Kenapa? Karena itu termasuk yang berjahit. Nah, kemudian wa 'alaiha, khusus untuk perempuan, tadi kan laki-laki. Kalau untuk perempuan enggak apa-apa, pakai yang berjahit enggak masalah perempuan.
Yang laki-laki nggak boleh. Nah, untuk perempuan satur wajihah, tidak boleh nutup wajahnya. Cuma di sini pakai cadar, waktu dia umroh atau haji wajib lepas cadar. Kenapa? Karena yang diharamkan bagi perempuan nutup wajah. Wajib dia lepas cadar. Bahkan di dalam melepas cadar itu diantara keharusan perempuan lepas cadar ketika dilamar. Ada orang melamar nih, perempuan bercadar. Dan termasuk haknya orang melamar, kata Nabi, melihat wajah dan telapak tangan bolak-balik. Itu haknya. Tolong ini dilepas cadarnya, saya mau lihat wajah Anda. Oh, enggak boleh kata bapaknya. Loh, enggak, ini Nabi Muhammad yang nyuruh sudah. Saya harus lihat. Itu harus. Enggak boleh enggak disingkap. Ya. Ya kalau memang enggak disingkap ya laki-lakinya istilahnya boleh untuk enggak lanjut. Itu pun setelah lihat pun istihoroh dulu. Kalau memang cocok. Kenapa? Karena wajah dan telapak tangan itu bisa memperlihatkan kepribadiannya, ya. Dan juga mewakili yang lain, mewakili anggota badan yang lain. Wa qafaz, dan haram bagi perempuan pakai sarung tangan. Tapi kalau manset nggak apa-apa. Manset yang kita taruh sini nggak apa-apa. Ya, biasanya perempuan kalau malas pakai mukena dia pakai manset aja. Manset, pakai kerudung sama baju biasa, penting ketutup ininya, beres. Tapi kalau sarung tangan untuk orang yang umroh, ya, perempuan yang umroh hukumnya nggak boleh atau haji nggak boleh. Faman fa'ala syai'an min hadhil muharramat, maka barang siapa yang melakukan salah satu daripada yang diharamkan tersebut, fa'alihil ismu, maka dia dapat dosa. Wal kafaroh, dan harus bayar kafaroh, tembusan. Ada bayarnya. Biasanya tuh nanti guide-nya tuh yang ngurus. Ini kayak gini, bayar sekian real. Wazil jima. Nah, kalau hubungan badan ada tambahannya, ada bonusnya lagi. Sudah dosa, bayar kafaroh, ditambah lagi apa? Ifsad. Hajinya rusak. Ya. Umrohnya rusak. Artinya kalau itu wajib diqadha. Kalau itu pertama kali wajib diqadha. Haji rusak, wajib diqadha tahun depan. Kalau dia jiwa. Itu beratnya. Ya, kalau bawa istri satu kamar, wah, repot sudah. Godaannya besar. Kenapa? Kalau terjadi hubungan, rusak haji. Dan sudah rusak itu wajib dia menyempurnakan ibadah hajinya. Rusak ini, iya, tapi tetap wajib menyempurnakan. Umrah sama, wajib menyempurnakan. Tapi wajib qadha, langsung qadhanya. Kalau haji tahun depan wajib. Ustaz kayak apa? Ini ngantri lagi saya. Salah sendiri, kenapa dirusak? Kenapa dirusak sampai ya? Sejak wajib furoda itu. Furoda ini kena sekarang 450 juta. Hampir setengah M. Ya, furoda itu. Daftar sekarang tahun ini berangkat. Itu furoda. Ya, karena itulah jima ini berat. Kemudian wajibu an yuhrima minal miqat. Dan wajib, ini bedanya wajib haji sama rukun haji. Kalau rukun haji ditinggalkan batal hajinya. Kalau wajib haji ditinggalkan enggak batal, tapi wajib bayar kafarah, bayar dam. Nah, sekarang kita membahas wajib-wajib haji. Bukan rukun. Wajib haji itu yang pertama ihram harus dari miqat. Miqatnya tadi ya. Miqat itu kalau untuk orang yang bukan penduduk Mekah harus di luar Mekah. Tentu kan sudah di Madinah di sini. Kalau Jeddah di sini, semuanya sudah ada tempat-tempatnya. Ya. Dan itu rata-rata semuanya di dekat Mekah. Artinya di area Arab Saudi semua. Kemudian wafil haji, kalau tadi itu di dalam masalah umroh. Kalau umroh termasuk wajib umroh itu
yaitu ihramnya dari miqat. Ditambah adalah tawaf wada, ya, yang muktamad tawaf wada itu termasuk wajib umroh, ya, bukan sunnah. Dia wajib umroh. Orang yang nggak melakukan tawaf wada sah umrohnya tapi harus bayar. Nah, itu yang sebagian pendapat seperti itu. Fil haji mabitu Musdalifah. Dalam haji termasuk yang wajib haji itu mabit Musdalifah. Nginep bermalam di Musdalifah. Ya, ini malam di sini maksudnya apa? Yang penting di malam hari dia sudah di Musdalifah. Ya. Wa Mina, mabit di Mina. Ya. Kemudian wa ramyu jumratil aqabah, melempar jumrah aqabah pada yaumun nahr, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wa ramyu jumratil salas, melempar jumrah yang 3, jumrah ula, jumrah wusta, jumrah akhirah. Itu harus pada kapan itu? Di hari tasyrik 11, 12, 13. Jadi jumratul aqabah tanggal 10, jumratul ula 11, jumratul wusta 12, jumratul akhirah 13, ya. Kemudian wa tawaful wada, tawaf wada, tawaf perpisahan. Perpisahan ini biasanya apa? Habis tawaf langsung keluar dari Mekah, nggak boleh lama. Bahkan biasanya itu tas-tas sudah taruh bis, sudah taruh bis semua, baru tawaf wada ini nggak perlu pakai ihram, nggak perlu, ya. Kenapa? Karena dia sudah selesai dari ibadah umroh atau haji, dia di luar itu. Cuman wajib, kalau nggak dikerjakan harus bayar dam. Tapi habis tawaf wada harus langsung keluar, nggak boleh habis tawaf wada nginep lagi di hotel, harus ngulang lagi tawaf wadanya. Tadi itu nggak sah. Nah, itu yang dimaksud, ya. Kemudian wa yahrumu, ya, dan diharamkan saydul haramain, berburu hewan di dua tanah haram, Mekah Madinah, nggak boleh, haram berburu, ya. Walaupun itu, ya, untuk sumbama dijual beli atau disewakan, tetap nggak boleh, ya. Walaupun orang yang nggak ihram, dia nggak ihram, cuman berburu di Mekah atau Madinah, haram. Wa nabatuhuma, bahkan mencabut pepohonan di situ. Cabut pepohonan di Mekah Madinah hukumnya haram. Di sini dibilang tanah haram. Bahkan pindah tanah. Kadang orang-orang yang nggak ngerti dia, ngambil tanah Mekah dibuat syarat bikin toko. Haram hukumnya. Tidak boleh. Wajib dia kembalikan lagi apa? Naik pesawat lagi, sudah salah sendiri. Kenapa dia ngambil tanah haram? Tanah haram tetap diharam, nggak boleh dibawa ke tanah halal. Makanya kata guru kita, ya, hikmahnya Mekah Madinah itu yang jaga orang-orang yang anti keberkahan, anti berkah, haram, ya. Ini tabaruk, nggak ada tabaruk. Hikmahnya apa? Terjaganya kiswah Ka'bah. Kalau yang jaga orang kita, Pak, sobek semua kiswah Ka'bah. Kenapa? Ngambil berkah semua. Bayangkan jutaan orang zret habis. Bisa jadi tiap bulan, sebulan sekali ganti kiswah itu. Karena yang jaga, barokah. Bahkan tanah Nabi bisa habis tuh diambil berkahnya. Tapi untung aja yang jaga orang yang anti barokah. Akhirnya terjaga kiswahnya. Nah, tapi ini guyonan aja ini. Lalu ke situ, maksud kenapa ya? Di sana itu kok yang jaga orang-orang yang justru gak seneng ziarah, gak seneng gini. Karena kalau memang yang jaga itu orang yang seneng berkah, habis itu kiswah Ka'bah. Ya, diambilin orang, gak ada yang jaga masalahnya, gak ada yang haram-haram, gak ada lagi, haram gak ada lagi, malah dibantu, ayo diambil berkah, gak awet akhirnya. Wa tazidu Mekah, dan untuk Mekah
sudah itu haram harus bayar fidyah. Untuk Mekah ya, kalau berburu di Mekah atau nyabut tanaman di Mekah sudah haram bayar fidyah. Kalau di Madinah cuma haram aja. Nah, dari sini ada keistimewaan Mekah Madinah ini. Contoh saya kasih beberapa ya, yang di Mekah dulu. Mekah ini yang pertama adalah paling afdolnya tanah di bumi, itu Mekah. Dan ulama sepakat Mekah dan Madinah mana yang lebih utama? Mekah. Kenapa? Karena di Mekah, sholat di Mekah itu dikalikan 100.000 daripada di luar, di masjid yang lain. Di Masjidil Haram, bukan Masjidil Haram aja, semua Mekah. Anda sholat di hotel sama di Masjidil Haram, sama nilainya. Karena satu Mekah sama. Tapi permasalahannya, dosa juga sama. Kali 100.000. Anda di hotel gibah orang, kayak gibah di Indonesia 100.000. Bayangkan, sampai berbusa mulut gibah 100.000 itu Pak. Ya. Anda habis tawaf, Masya Allah. Ya. Scroll Instagram, lihat gambar macam-macam. Dosanya 100.000. Hati-hati. Ya. Maksiat di sana berat. Dan itulah sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau itu bikin rumah di luar Mekah. Bikin rumah di luar Mekah. Pas pengen sholat, pengen umroh baru masuk Mekah. Selesai pulang, keluar. Kenapa? Khawatir kalau maksiat 100.000. Mending aja di rumah aja kalau maksiat. Istilahnya itu gak sengaja maksiat itu gak sampai besar. Pengen ibadah baru ke sana, keluar. Itu beliau, ya. Karena itulah disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya makruh terlalu sering umroh. Ustaz, bukan bagus ya Ustaz? Ya, makruh. Kenapa? Khawatir takdim Ka'bah berkurang. Kenapa orang itu lihat Ka'bah langsung nangis, ya? Langsung Masya Allah khusyuk? Karena dia bisa jadi baru kali itu lihat. Anggap hari pertama itu, hari kedua, ketiga, keempat, kelima main HP di depan Ka'bah. Gak takdim lagi, bukan nangis lagi, kan selonjoran, kadang gibah depan Ka'bah. Kenapa? Yaitu keagungannya kurang. Disinilah penting orang kalau dia berdekatan dengan tempat-tempat mulia, kalau nggak bisa jaga adab, akan kurang adabnya dan takdirnya kurang. Ya. Gak jauh-jauh, Pak Kiai itu biasanya jarang sekali nemui murid. Yang nemu itu guru-guru, yang itu ustaz, pengasuh, pengurus-pengurus. Kayaknya jarang, paling seminggu sekali dalam keadaan berjubah, surban, ya ngasih wejangan masuk lagi ke rumah. Gak sering kumpul, kenapa? Takut penghormatan murid ke kiainya berkurang. Sering kumpul, Pak. Akhirnya biasa. Nah, itulah faedahnya di situ faedahnya. Karena terlalu sering, akhirnya biasa. Sampai ada ucapan, kalau nggak salah ucapan sahabat, awalu ma yuhram min barakatil alim ahluhu wajiro. Pertama kali orang yang nggak dapat berkahnya orang soleh itu keluarganya dan tetangganya. Loh, kok bisa Ustaz? Dan orang dekat. Ya karena mereka lihat sisi manusianya. Oh, abah saya katanya wali makan 3 piring juga. Seneng cemper juga kalau malam. Wah. Akhirnya kurang yakin. Wah, gak percaya kalau wali. Tapi yang lain yakin. Karena yang dia lihat sisi ibadahnya. Karena itulah kata Syekh Abu Bakar bin Salim, al-madad ala qadril mashhad. Pemberian Allah kepada seseorang, ilmu laduni, ketenangan hati, itu tergantung pandangan dia kepada guru.
Kalau dia mandang gurunya paling mulia, dapat banyak. Guru saya ini wali kutub nih. Kalah yang lain, ini nomor satu sudah. Maka dia dapat besar. Tapi kalau dia pandang sama aja guru saya dan yang lain. Bahkan kalau ada guru yang lebih besar lagi, diinggirkan tuh gurunya itu. Bisa-bisa rebutan rebutan salaman sama gurunya bisa jadi. Senggol-senggolan sama gurunya. Kenapa? Karena tadi dianggap biasa. Ya nggak dapat. Walaupun belasan tahun dengan dia. Kenapa? Pandangan dia tidak memandang mulia. Tergantung. Karena itulah Imam Nawawi, beliau itu dalam kitab At-Tibyan menjelaskan dianjurkan untuk seorang murid ketika dia mau berangkat ke rumah gurunya untuk belajar, dia sedekah di jalanan. Sedekah sambil berdoa, Allahumma astur uyuba syaikhi anni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Fala tadhhab barakatu ilmihi minni, sehingga tidak hilang keberkahan ilmunya dariku. Guru itu manusia, pasti punya sifat manusiawi, pasti punya kelemahan, pasti dia manusia. Cuman nggak boleh murid ngerti kelemahannya. Kalau murid ngerti kelemahan gurunya, maka dia seperti punya ember bocor, diisi ilmu bocor lagi. Kenapa? Dia tahu kelemahan guru. Bukan salah gurunya ada kelemahan, karena dia manusia. Yang salah si murid, kenapa dia ngerti? Harusnya dia tutup mata. Tutup mata. Tapi kalau dia mencari-cari kesalahan gurunya, nah ini yang repot, Pak. Itu yang membuat dia belajar bertahun-tahun gitu-gitu aja. Karena dia ngerti aib gurunya. Harusnya jangan sampai ngerti. Jangan sampai ngerti. Dan sang guru harus membantu itu. Jarang keluar dengan murid. Agar murid itu nggak tahu kelemahan sang guru. Itulah mengapa kiai-kiai jarang ngumpul dulu. Lebih sering itu tampil cuman ngajar. Baiklah, terserah dia mau di rumah ngapain terus aja. Yang penting untuk tampil ke murid harus wibawa. Agar murid ini bertambah keyakinannya. Masya Allah, Masya Allah. Itu kebaikan untuk murid. Kebaikan untuk murid. Nah, di situ penting ya. Nah, kemudian ulama sepakat Mekah lebih tua dari Madinah. Kecuali tempat yang di situ terdapat jasad Nabi Muhammad SAW. Itu Qubbatul Khadra, kubah hijau, yang disebutkan dalam qasidah wa tilkal qubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul ghayahib. Dan itu adalah kubah hijau, di dalamnya terdapat nabi yang cahayanya menghilangkan semua kegelapan. Maka tempat yang itu ada jasad nabi lebih utama dari Mekah, lebih utama dari surga, bahkan lebih utama dari arsy. Kenapa? Karena asal muasal semua makhluk ini. Gak ada surga kalau gak ada cahaya ini, gak ada. Nah, itu sepakat sudah. Ya, sehingga dalam hal ini orang ketika dia di Raudhah, dia bersumpah, demi Allah, saya sekarang di surga, itu tidak melanggar sumpahnya. Pas dia di Raudhah mengatakan, demi Allah, saya sekarang lagi di surga ini, gak bohong. Kenapa? Memang benar dia di surga. Nah, itu ya. Kemudian diantara kemuliaan Mekah ya, kemudian Mekah itu disebutkan tidak boleh diambil barang temuan di situ. Ya. Kemudian tidak boleh ada yang merendahkan di situ. Maksudnya nggak boleh ada yang direndahkan, mau orangnya kah, mau makanannya kah. Kenapa? Pasti ada imbasnya nanti. Kadang ada orang, nggak cocok, ini makanannya kurang pas, kurang bumbu, kurang ini. Akhirnya nggak bisa makan apapun dia di Mekah. Allah balas seperti itu, nggak bisa makan. Semuanya hamba, menurut dia semuanya hamba. Kenapa? Ya, jamuan Allah, Pak. Semua jamuan Allah. Jangan mengomentari.
Karena itulah Nabi, nah Siti Aisyah pernah mengatakan, ma'aban Nabi to'aman qat. Nabi itu tidak pernah mencela makanan sedikit. Arti mencela kayak gini loh. Kurang garam nih. Apalagi sampai diambil tusuk gini, diambil dicium taruh lagi. Allah, itu menghina. Ngomentari makan itu nggak boleh. Ini kurang pas, kurang ini kayaknya kurang lezat. Itu nggak boleh. Nabi itu kalau memang beliau nggak senang nggak diambil. Kalau senang beliau makan. Itu akhlak. Zaman sekarang banyak orang senang ngomentar. Ya. Dan itu bikin sakit hati yang masak. Sudah dimasakkan komentar lagi. Nah di Mekah lebih parah. Kadang kita, karena orang Indonesia ini kan, ya kalau nggak makan nasi belum makan. Walaupun bubur 3 piring belum makan, nasi belum makan. Roti itu 2 belum makan katanya Indonesia. Ya. Sehingga jangan sampai menghina makanan di sana. Apa yang ada nikmati. Ini jamuan dari Allah. Bahkan disebutkan harta yang kita habiskan ketika umroh atau haji itu pasti Allah ganti berlipat-lipat. Ada hadisnya itu. Imam Nawawi menyebutkan dalam Al-Idhah, beliau dari sini makruh orang membeli di Mekah atau Madinah dengan menawar harga. Nawar itu makruh. Kenapa? Diganti kenapa sampean nawar? Semakin Anda habis banyak, semakin diganti banyak. Kadang kita merasa cerdas, oh saya pintar nih, saya tawar sampai semurah-murahnya. Ya. Malah makruh dalam kitab Idhah makruh. Kenapa? Oh Allah ganti. Kenapa Anda iri di situ? Kadang alhamdulillah masih ada sisa untuk Indonesia. Jangan. Bahkan barang duit hilang di sana Allah ganti. Duit hilang, duit kecuri mungkin. Allah ganti. Gak usah susah. Gantinya bukan sedikit, berlipat-lipat. Sehingga di sini gak usah khawatir, gak usah nyesel. Ya Allah nyesel belanja di Mekah mahal-mahal. Nah, gak usah nyesel. Kenapa Allah ganti? Itu faedahnya ketika kita belanja di sana. Kemudian untuk di Madinah, ya, di Madinah itu khusus Masjid Nabawi, sholat di situ kata Nabi sama dengan 1000 sholat di masjid yang lain. Bahkan di Madinah itu ada Quba, Masjid Quba. Kata Nabi yang sholat di situ kayak umroh. Yang sholat di Masjid Quba pahalanya kayak umroh. Karena itulah banyak yang sholat sunnah di Quba itu jangan ketinggalan. Nah, di Masjid Nabawi ada istilah arba'in. Ya. Yang sholat arba'in yaitu 8 hari. 40 waktu. 48 hari. Ya, 8 kali 5 ya, 40. Itu Masya Allah, pahalanya sangat besar. Ya, biasanya orang nyari arba'in. Ada yang arba'in nggak? Yang di Madinah dapat 8 hari. Itu dicari biasanya. Nah, cuman tadi ada travel ini ngerti. Semakin besar pahala, semakin besar bayarannya. Itu kalau orang Mekah, mereka ini kalau sudah hari Id rata-rata ke Madinah semua. Rata-rata kalau sudah malam Id itu sudah ke Madinah semua. Kenapa? Pengen Id bareng Nabi Muhammad SAW. Cuman subhanallah, harga hotel mahal betul. Sampai semalam ada yang 15 juta. Per kamar 15 juta. Kenapa? Banyak orang datang. Jadi kalau lihat orang-orangnya ya, di Madinah itu orangnya lebih lembut-lembut daripada di Mekah. Di Mekah agak kasar. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad di Madinah. Sehingga akhlaknya Nabi itu pengaruh ke sekitar. Magnetnya Nabi itu kuat di sana. Disebutkan orang malas ibadah di Madinah itu sangat jarang. Kenapa? Karena magnet Nabi kuat di situ. Yang malas jadi semangat di Madinah. Itu tadi. Makanya Nabi itu pernah bersabda, Al-Madinah khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik untuk mereka kalau mereka tahu.
Waktu itu sebagian orang muhajirin ingin balik ke Mekah. Kata Nabi, Madinah lebih baik kalau mereka tahu. Itu Masya Allahnya di sini Madinah itu dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Yajibu ala kulli muslim, insyaallah kita bahas ya pasal yang selanjutnya itu yang akan datang. Sebagai pada majelis ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan. Mari umum tanya. Biasanya orang yang berangkat itu ada yang berpakaian dari tanah air. Itu mengambil mikatnya dari mana? Apakah dari sekolah? Seperti itu mikotnya biasanya dari negaranya. Artinya ya di pesawat boleh, di rumah boleh. Besar pahalanya, tapi tadi resikonya besar juga. Kenapa? Ya kan nggak boleh potong kuku. Semakin lama itu nggak boleh kena minyak harum, nggak boleh ini, nggak boleh tambah lama. Walaupun pahalanya besar, karena dia terhitung haji mulai tanah airnya. Cuman tadi resikonya berat. Nggak jauh-jauh ya. Kalau seseorang itu umroh biasanya turun ke Madinah dulu. Itu kan ihramnya harus dari Bir Ali. Itu kadang-kadang ke Mekah mampir dulu ke hotel dulu karena lumayan panjang perjalanan. Di hotel, Allah, kalau sampean tahu-tahu mandi pakai sabun, haram, ada kafaro. Namanya juga orang capek, Pak. Kadang-kadang pakai sandal di situ. Kadang-kadang ini dan pakai ihram. Ini nggak boleh lepas ihram. Artinya nggak boleh dia ganti pakaian biasa karena belum selesai, ibadahnya belum mulai. Itu biasanya kalau yang dari Madinah itu jarang yang mampir hotel, langsung digiring langsung ke Masjidil Haram biar beres. Sudah cukur selesai sudah. Itu biasanya demikian. Tapi kalau yang dari turun Jeddah itu enak sudah. Di Jeddah itu lebih dekat sehingga dalam hal ini tidak terlalu lama seperti yang turun di Madinah. Ya, seperti itu. Yang lain? Nah, insyaallah paham semua. Memang kalau untuk haji sudah ada manasiknya, gampang aja. Walaupun nggak ngerti apa-apa itu haji ada manasiknya. Tambah nanti ada pembimbingnya. Ya. Cuman tadi yang saya tekankan, jangan hanya manasik hajinya, sholatnya juga dibetulin. Karena banyak orang haji itu sholatnya belum ngerti. Sampai sana ya tadi amburadul. Hajinya benar, sholatnya nggak benar. Padahal yang inti ya sholat. Sehingga harus ada pelajaran tambahan selain manasik. Cara wudhunya, cara sholatnya, bagaimana yang membatalkan sholat, itu penting. Sebab di sana nanti kita akan menghadapi orang berbagai macam mazhab. Kalau Anda nggak kuat di sini Syafi'inya, di sana akhirnya mudabdab. Betul ini nggak punya prinsip. Ikut ini, repot. Malah menurut imam ini Anda salah, menurut imam ini Anda salah juga. Kenapa? Karena nggak mateng dia. Sehingga fikih itu harus mateng. Kalau ketika melihat perbedaan, Anda nggak bingung lagi. Kenapa? Sudah ada yang Anda pegang dari sini. Karena ada, ya, waktu istri kita itu umroh, karena gantian, dia dulu. Itu ada ibu-ibu ustadzah bawa jamaah juga dari Kalsel. Waktu di Masjid Kiblatin, di sini Bu, silahkan ngadap sana boleh. Bisa amburadul. Tidak ada kayak gitu. Ini ustadzahnya, kayak apa yang lain? Nah, ini tuh, kalau nggak paham dari awal ini di sini, dan istilahnya sok ngerti gitu loh, ini bahaya.
bahaya ya. Sehingga harus betul-betul dimatangkan selain masalah haji. Dan yang penting dijaga adab bisa, karena adab itu termasuk syarat diterimanya. Kalau syarat sah cukup fikih, tapi kalau diterima harus ada adab. Gak ada adab gak diterima, ditolak. Ya, gak ada adab maka dia gak diterima oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Suratul ladina an'amta alaihim. Doa. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah syakirin alhamdulillah kafirin mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al-sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. ومشايخنا والمعلمين وأستاذنا وإخواتنا وزوجاتنا وجداتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات حاجتنا فسمعوها وحاجتنا فسمعوها حاجتنا فسمعوها حاجتنا والآخرة في بيوتنا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا بعلمي وزينا بعلمي وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بعافية وسلامة في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين والحمد الملائكة المقربين. اللهم باركنا في الدين وعن التعبير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة والحج والعمرة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.